Bung Karno sebagai bapakku, Ya. Bung Karno sebagai kawanku, Ya. dan Bung Karno sebagai guruku. Ya. Nah, kalau bapakku sebagai bapakku ya sebagai bapak fisik, kayak orang tua Betul. gitu. Ya urusannya urusan kayak anak sama orang tua. Terus kalau kawanku, ya Bung Karno Mas anggap ya teman aja gitu. Segala macam lah, ngomongin apa lah, pokoknya bebas. Nah, bapakku, kawanku, guruku, nah kalau di dalam guruku ini lebih banyak pendidikan sosial politik. Oke, masih dengan kami berdua di sini dan Ya. tentunya tamu kehormatan kita, Mas Tok. Nah, di segmen kali ini ada sesuatu yang berbeda. Coba jelasin Pak. Ya, selain Mas Tok, kami juga kehadiran Mbak Heni. Biasa kami menyebutkan Mbak Heni karena beliau adalah istri dari Mas Tok. Langsung aja ya, saya kalau sama Mbak Heni sama Mas Tok ini udah kayaknya gimana gitu kalau ngelihat ngobrol-ngobrolnya. Kita dari tadi kita sebelum syuting aja kita ngobrol-ngobrol bisa sampai 2 jam, lupa syuting kita akhirnya. Mbak Heni, terima kasih untuk kehadirannya bisa nemenin Mas Tok. Cerita dikit dong, Mas Tok tuh orangnya apa? Gimana sih kalau di rumah gitu loh? Maksudnya waktu zaman pernikahan sampai sekarang, apakah beliau ada yang berubah? Mungkin karakternya dulu mungkin ada perintah-perintah. Kalau sekarang kayaknya udah semakin sayang, semakin cinta. Kalau dari dulu sih cinta ya Pak ya. Gimana Mbak? Kira-kira ceritain, Mas Tok tuh orangnya gimana sih Mbak? Gitu loh. Mas Tok tuh orangnya ya sayang sama keluarga. Pasti saya bisa lihat. Terus juga tegas. Ya. Kemudian ya begitulah apa? Ya biasa lah. Ya. Mohon maaf, mau nanya, umur pernikahan sudah 50 tahun? 51 nanti Februari tahun 2022? 52 tahun. Wow, udah lewat dari Mas. Aduh. Oke, Mbak Hen, saya mau nanya, masih ingat gak sih waktu pertama kali Mas Tok zaman pacaran? Terus ceritain dong, waktu pacaran kemana aja zaman dulu? Waktu dulu tuh masih ada Metropol, kayak gitu-gitu mungkin. Restoran-restoran yang mungkin sampai sekarang masih ada gitu loh. Di mana tuh Mbak Hen? Saya pertama kali di ya istilahnya dulu tuh apa ya date gitu ya. Asik. Diajak untuk Jalan-jalan gitu loh ya. ke restoran. Nah, saya pikir kan ya waktu itu kan anak presiden ya. Wah, ini pasti restoran mewah atau gimana gitu. Taunya saya diajak ke namanya restoran Cikawao. Ada di Bandung? Di Bandung. Saya masih pernah tuh lihat. Cikawao itu khas masakan Sunda. Taunya itu ini apa di bawah restorannya itu tuh sangat sederhana di bawah tegangan tinggi. Listrik. Tegangan tinggi listrik. Jadi untuk masuk ke situ aja itu kayak tenda atau apa ya? Nah, tenda gitu. Itu di pinggir jalan atau punya restoran? Pinggir jalan. Wow, oke. Dari tenda. Nah, untuk masuk ke situ kan harus apa gantian. Jadi saya harus nunggu dulu karena masih ada yang makan di dalam. Di dalam juga yang makan hanya paling apa kayak bangku panjang begitu aja. Model warteg ya zaman Ya sekarang kayak ya. begitu. Tapi memang enak sekali itu enak ya? makanannya. Selain yang diajak Cikawao, masakan Sunda berarti ya? Masakan apa sih yang disenangin Mas Tok? Ada satu lagi sampai sekarang juga kami kalau ke Bandung selalu yang tadi tuh ke Cikawao selalu datang. Juga ke ini ayam goreng nikmat. Oh, Ada. yang di jalan gang itu kan? Jalan Panaitan. Kalau mau masuk restorannya depannya malah dapur, penggorengannya gede kan? Ya, betul. Ya, itu saya pernah juga ya? suka. Suka saya. Kebetulan istri saya dari sana juga. Oh. Waktu pacaran juga saya di sana juga Mbak Hen.
Iya, jadi di situ. Oke, selain makanan ayam goreng itu ada daerah lain mungkin suka Padang atau makan nasi Bali atau makanan Manado, apa yang beliau suka? Enggak tuh, Mas To memang dari dulu kan senangnya lalap-lalap. Oh, ya iya, kadang kita suka apa itu ada di Bandung lebih agak keluar kota itu di Nagrek ya. Ah, di Nah itu Nagrek. juga ada masakan khas Sunda enak gitu. Mas To sering makan pedas-pedas nggak sih kayak Iya makanan kalau Manado? dulu senang sekarang. Sekarang udah enggak ya. Oke. Kalau seminggu gitu ya, ketemu cucu, ketemu anak harus sehari, atau memang nggak pernah ada planning. Jadi umpamanya dalam seminggu harus ketemu cucu, Ya. atau harus ketemu anak. Ya kita sering lah bertemu ya. Oke, ya. Justru lebih senang kali ya kalau kumpul ya. Oke, ini satu. Ini saya pegang buku dari karya dari Mas To. Tapi membahasnya nanti aja. Mas To sudah mengeluarkan beberapa buku. Ya. Biasanya orang sebagai penulis itu harus mendapatkan inspirasi sehingga bisa konsentrasi dan menulis gitu loh. Kalau Mas To lagi gini, nulis buku, suka diganggu atau apa ada beberapa yang tidak mau diganggu khususnya. ritual khususnya, Mas To? Sebelum ngomong sama penulisnya, mendingan ngomong sama yang istri sebagai yang selalu mendukung pastinya ya. Benar. Ya saya kalau sudah lihat Mas Guntur, Mas To menulis, ya saya terus kesibukan saya sendiri gitu. Oke. Jadi saya biarkan Mas To untuk konsentrasi untuk menulis. Oke. Nah, yang saya suka kagumi itu Mas To tuh kalau menulis tidak dengan buka catatan. Oh, barangkali dulu tuh suka mencatat ini peristiwa ini atau ini bagaimana itu enggak. Jadi itu keluar dengan sendirinya gitu. Jadi dengan peristiwa kejadian-kejadian zaman dulu terutama dengan Bung Karno itu ya mengalir begitu saja, ingat gitu. Oke. Itu yang saya suka kagumi itu ya, kok masih ingat gitu loh. Nah, namun Semua. kalau Mbak Eni sendiri selama mendukung inspirasinya Mas To sendiri nih, apa sih sebenarnya hal-hal yang paling istilahnya ini pasti akan dilakukan nih kalau Bapak lagi butuh banget inspirasi, kayak mungkin menyiapkan makanan atau apa yang kira-kira bikin apa tuh, kayak ada bisa dibagi dong ke teman-teman. Oh iya kan Mas To maksudnya makan Ya perhatian yang Perhatian yang Mbak diberikan Heni kepada pada Mbak Heni waktu pada saat- beliau sedang menulis kan kadang-kadang kan ada orang yang nggak mau diganggu gitu loh. Nah bentuk perhatian apa yang Mbak Heni kasih kepada Mas To? Gitu. Oh. Iya, Mas To kan ada jam-jam tertentu harus makan ya. Kalau makan besar itu memang pagi, siang, malam itu Harus. jamnya tertentu. Iya. Tapi di sela-sela itu tuh ada jam-jam yang Mas To sendiri nggak mau terlambat begitu. Misalnya kalau siang gitu tuh jam 3 itu harus ada itu sedia makanan kecil maksudnya. Ya. Oke, saya sekarang ke Mas To. Mas To pada waktu menulis ketiga buku ini, salah satunya mungkin yang bisa diungkapkan kepada kami, perlu konsentrasi penuh nggak sih? Cari inspirasi atau dengar musik klasik atau dengar suara percikan air. Kan ada orang beda-beda ya, Mas. Kalau Mas gimana, Mas? Enggak, kalau Mas To sih nulis ya. Nulis aja gitu ya? Nulis aja. Yang penting ada topik yang aktual gitu, Mas To komentarin atau Mas To apa gitu. Oh gitu. Kalau umpamanya menulis buku ini kan sebetulnya kan harus ada dalam arti kata, apalagi ini yang pertama ya, Bapak gitu loh ya, mengenai Bapak, kawanku dan guruku. Itu kan berarti kan merimain lagi memori ya, pada waktu menulis gitu loh Mas To. Jadi, ada yang kelewat nggak ya, takutnya ini, lupa kadang-kadang lagi di jalan tiba-tiba, iya Bapak pernah ngomong kayak gini, balik lagi nulis kayak gitu. Apakah sering terjadi kayak gitu? Kayaknya jarang begitu sih. Jadi udah terkonsep ya Mas?
Ya udah ada di otak aja semuanya. Iya, makanya tadi saya katakan Mas itu nggak selalu ingat, maksudnya mengalir begitu saja, jadi nggak terus cari-cari, aduh catatan apa enggak gitu. Sudah terkonsepsi. Nah sekarang kalau tadi kan dalam Mbak Eni, saya mau nanya sama Mas To. Banyak nanya nih, Apaan? karena gue seneng banget ketemu Mas To. Mas To, waktu zaman pacaran nih. Ini waktu tadi kan Mbak Eni, saya tanya Mas To. Mas To waktu zaman pacaran, waktu yang jalan-jalan lah, di Cikawau lah, di Ayam Goreng Nikmat. Mas To kan udah jadi anak presiden ya? Apa? Waktu jadi anak presiden kan? Nah, pas pampresnya gimana tuh? Ya iya kan kita tahu ya, namanya Di buku itu ada. Nah iya, makanya justru mungkin ada orang yang belum baca, ya diungkapkan aja biar mereka penasaran, biar mereka beli bukunya gitu. Ini kalau soal dulu namanya bukan pas pampres, DKP, Detasemen Kawal Pribadi. Oh iya, oke. Nah, itu ada 4 tim tuh. Wow. Tim Presiden Ibu Negara, terus ada tim Putra Putri Presiden, terus ada tim nanti dulu satu lagi apa ya? Agak lupa. Satu lagi tim khusus. Oke. Mas To kan ada di Putra kawal Putri. sama tim Putra Putri Presiden tuh. Tapi Mas To waktu lulus SMA, Mas To nggak suka dikawal-kawal begitulah. Terus masalah protokoler, Mas To paling nggak suka diatur gini. Kalau ada tamu agung, baju mesti apa, jas dasi, udah males. Jadi Mas To bilang sama Bapak, Pak, aku udah lulus SMA, nih angka kelulusannya lumayan bagus. Biasanya kalau ada naik kelas bagaimana, Bapak kan nanya mau hadiah apa gitu kan. Nah, tadinya Mas To nggak berani ngomong ke Bapak nih hadiahnya nih apa nih. Jadi Mas To ngomong ke Ibu. Oke. Tolong bilang sama Bapak, Bu, aku tahun ini lulus SMA minta hadiah, nggak mau lagi dikawal. Oh, Menarik sekali. Iya. itu gagasan yang sangat luar biasa loh Mas. Maksudnya, Nah, iya. ya Ya, nggak tahu masuk sendiri akal ya, lah. hadiahnya. Menyalahi protokol. Betul, karena itu kan sebetulnya itu mengenai pengawalan itu kan sudah ada di undang-undangnya, udah ada itu. jiplaknya, Betul, tidak betul. bisa ditepis begitu saja gitu loh. Nah, tapi Mas To minta itu sebagai hadiah. Emang kenapa rasa risih, Mas? Nggak enak aja gimana dikawal-kawal. Tapi Mas To tahu bahwa ya mereka itu melakukan tugasnya untuk melindungi. Iya, tahu. Oh gitu. Oh. Saya jadi bingung nih kayaknya. Karena bukan dibingung bukannya apa-apa, karena saya amazed. Nggak semua orang bisa seperti itu ya. Bayangin aja gini. Misalnya Mas To kan waktu itu udah didapat hadiah juga mobil. Karman Gia Sport. Masih ada nggak tuh ya? Ada, sekarang masih ada. Karmandia Sport. Oke. Volkswagen itu. Oh, VW, Volkswagen. Oke. Volkswagen, tapi yang sportnya tuh Karman Gia namanya. Oh, oke. Itu kan sempit tuh, cuma 2 pintu. Driver sebelah kiri, ada tempat duduk sebelah kanan. Di belakang ada tempat duduk lagi yang cukup untuk 2 orang kira-kira. Tapi udah sempit lah. Iya. Nah, kalau Mas To nyetir ada pengawal, itu pengawal kan kalau nggak di sebelah di belakang tuh Iya, betul. ngawal dia. Nah sekarang bayangin kalau Mas To date. Iya bener, di sebelah date partner, Oke. di belakang ada yang nongkrong. Nggak nyaman lah pasti. Gimana mau ngomong mau apa? Mau pegangan tangan begini juga gagal. Usah. Makanya Mas To bilang, Bu bilang sama Bapak, aku minta hadiahnya nggak usah dikawal-kawal lagi lah. Mas To nggak berani ngomong langsung. Tapi akhirnya, Nah, terus Ibu ngomong ke Bapak. Bapak bilang ke Ibu waktu itu, Mas To nanya lagi, gimana Bu? Udah diomongin? Udah. Apa kata Bapak? Ya mau difikirkan katanya. waduh. Udah. Pada satu saat, ini Mas To kan di Bandung nih. Iya. Waktu itu nggak, belum, masih di Jakarta. Dan satu hari Mas To datengin Bapak. Pak, Ibu udah ngomong nggak mengenai hadiah?
Udah, gimana kira-kira? Ya, gimana ya, ini peraturan Iya, negara, SOP. Bapak udah bicara tuh sama Komandan Detasemen Kawal Pribadi. DKP. Siapa? Pak Mangil, Marto Wijoyo waktu itu. Juga sama Pak Sabur, ajudan senior kan waktu itu. Mereka nggak berani tanggung jawab kalau sampai begitu. Iya, Jadi ya gimana ya, tok. Bapak kan manggil Mas Tok kan tok juga gitu. Gimana ya? Oh, kenapa emang Pak kalau nggak dikawal emangnya kenapa ya? Kalau ada apa-apa kan nanti mereka yang pusing gitu gimana. Betul. Terus ya udah waktu itu Mas Tok ya kesel aja kok ini Mas Tok bilang sama komandan DKP gimana sih begitu aja nggak berani. Terus sama itu Pak Sabur kolonel waktu itu. Nantinya jadi komandan Cakrabira apa kan itu. Pak Sabur masa begitu aja nggak berani tanggung jawab sih. Kalau kakak nih berani tanggung jawab, Bapak kasih izin. Ya gimana Mas, udah ini aturan protokoler kenegaraan. Di seluruh dunia juga semua Sudah ada standarnya sama anak kepala negara dikawal terus. Iya. Ya udah Mas Tok terus berapa malam gitu mikir apa nih alasannya supaya bisa. Ya udah satu pagi ya udah Bismillah aja datengin lagi ke Bapak. Pak, gimana yang mengenai pengawalan bisa nggak? Udahlah, Tok itu susah nggak bisa gimana? Ya aku ini udah gede Pak, udah lulus. Ini kejadian di Istana Puncak atau Istana di Bogor? Merdeka. Oh, Istana Merdeka. Oke, ya. Oh, Merdeka. masih di Jakarta. Iya, iya. Jakarta. Oke. Kan aku udah lulus SMA. Aku udah daftar ke Institut Teknologi Bandung, aku daftar. Ke Akademi Angkatan Laut, aku udah daftar. Masa nanti mesti dikawal-kawal juga terus begitu? Ya emang mesti, gimana? Nggak bisa enggak itu. Ya udah kalau gitu gini Pak. Sekarang nih pacar aku minta putus sama aku. Lah, kenapa? Kata Bapak. Ya gimana? Aku dikawal terus kayak begitu. Dia marah karena aku nggak pernah cium dia. Nah, menarik nih, Menarik, menarik. Terus, menarik. atau bilang sama Bapak, ya terang aja, kamu tuh gimana sih malu-maluin Bapak, masa cium cewek aja nggak berani kamu? Ya gimana mau cium cewek, di belakang ada yang ngawal gitu, kan nggak pantas kan, Bapak mikir, punya juga ya, nggak sopan kan. betul. Ciuman di belakang ada orang gitu. Udah tuh Bapak bilang, ya udahlah Bismillah, bulan depan kamu nggak usah dikawal. Udah, selesai. Dari mulai situ. Dari mulai situ nggak dari. Jadi ngawalnya jauh, beda mobil. Pakai jeep Ah, pengawal. ya, oke. gitu. Jadi tidak dalam satu kendaraan. Tidak dalam satu kendaraan. Oke. Tapi Mas Tok kan jago ngebut. Jadi kalau Mas Kehilangan Tok tahu terus. itu ya Mas Tok ngebut aja udah hilang. Waktu itu Mbak Hen deh, waktu itu sempet risih nggak sih ada di belakang dua orang sosok yang mungkin Mbak Hen, menurut Mbak Hen adalah ya DKP itu gitu loh. Risih nggak sih? Terus kalau ngobrol kan biasanya kan ngobrol tapi kan didengerin orang. Gimana Mbak Hen gimana? Merasakan aneh nggak? Ya nggak enak aja kan. Jadi nggak bisa all out gitu ngomongnya ya. Jadi cuman iya gitu doang kan ya. Oke, seru sekali. Nah ini kan kita nggak tahu ya. Ya, jadi besok-besok kalau jadi pejabat jangan pakai pengawal loh. Tapi ini harus ada satu yang ditanyakan nih Apa? ke Mbak Eni nih. Ya. Sebenarnya karena dari tadi disampaikan kan suka masakan Indonesia, terus tadi tidak mau dikawal. Berarti secara nggak langsung Mbak Eni ini kepada Mas Tok kecintaannya karena kesederhanaannya bukan sih? Kalau bisa disampaikan kayak gitu, gimana Mbak? Apa mengenai apa itu? Maksudnya apakah karena selama ini karena Mas Tok tuh sangat orangnya sederhana, Oh iya, itu ya, yang ya menjadi itu saya juga salah satu saya tertarik sama Mas Tok tuh kesederhanaannya itu saya masih ingat pertama kali apel, maksudnya pertama kali datang ke rumah itu pakai
skuter, bukan skuter, Lambretta ya. Oh, iya. Tapi Lambrettanya Lambretta butut, saya sampai saya sampai heran gitu loh. Kok ini pakai Lambretta? Pakai Lambretta ya itu. Jadi sangat-sangat sederhana. Oke. Mas Tok, kembali lagi ke Mas Tok. Di dalam kehidupan Mas Tok dari mulai putra presiden sampai dengan sekarang, terutama saya rasa banyak sekali kenangan-kenangan sedih, kenangan-kenangan suka gitu ya pada waktu, suka dan duka pada waktu Bapak menjadi presiden. Tapi ada nggak yang sampai sekarang Mas Tok kenang-kenangan itu tidak terlupakan? Mungkin yang dukanya kali ya, banyakkan dukanya kan. Karena kan saya tahu Mas Tok kan berpindah dari istana satu, istana kedua, sekolah juga pindah-pindah pasti kan. Ceritalah salah satu, kalau kita cerita semua bisa 5 jam. Gimana ya kalau yang diingat apa gimana? Kayaknya semua keinget tuh. Salah satu lah Mas. Tapi yang paling Mas Tok bukan ingatan yang istimewa. Tapi suatu yang Mas Tok pikirkan nih aneh gitu ya. Itu ini perlakuan pemerintahan Orde Baru terhadap Bung Karno. Itu aja yang Mas Tok anggap itu nggak manusiawi lah. Ya. Desoekarnoisasi ya. Ya mungkin ya itu salah satunya saya rasa yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang walaupun ada banyak rentetan kenangan yang mungkin ada rasa sedih gitu ya, ada rasa kecewa tapi yang terus diingat tuh yang masalah itu aja saya rasa. Ya nggak apa-apa, berarti itu kan proses dari sejarah dan proses dari kehidupannya Mas Tok ya. Tapi yang senangnya juga banyak. Pastilah. Di Cikawau juga seneng. Sama ayam goreng nikmat. Oke, pemirsa seperti saya kasih tahu bahwa ada 3 buku ya. Yang pertama adalah Bung Karno, Bapakku, Kawanku, dan Guruku. Ini adalah pernah dirilis tahun 1977. Dan sekarang sudah dicetak lagi, dicetak baru dengan versi baru. Saya tidak bisa memperlihatkan edisi yang lama pada tahun 77 dan bisa didapatkan di toko buku. Dan Mas Tok, ini saya rasa bukunya bagus sekali ya. Banyak sekali yang sudah banyak punya gitu loh. Nah, di samping itu ada 2 buku, catatan merah dari Putra Bung Karno. Ini adalah catatan merah jilid 1 dan jilid 2 ya. Yoga, Yes. kita belum punya nih. Aku deh. Oh, nyolong start. Saya belum nih. Kan harus jadi, baca. Jadi ini bukunya bagus juga. Saya rasa. Cerita dong bukunya. Nanti ntar ya. Ntar. Oke, Mas Tok, membuat ini berapa lama? 1 dan 2. Berapa lama kira-kira? Ya jangan sejak pandemi aja. Setahun ini? Wow. Setahun untuk rilis 2. Rilis 2 langsung ya? Wow. Berarti 2020 kemarin 2020, ya? Di launch ya? ah. Wow. Ini sedikit deh, cerita tentang apa sih? Itu masalah macam-macam, ada ideologi, ada politik luar negeri, ada humaniora, macam-macam lah dalam. Pantesan dia udah beli duluan. Dibaca dong, kan ada di sini. Oh iya betul deh, dari Perang Bharatayuda. Diperhatikan gitu loh. Oke, jadi pemirsa, ini bagus banget ya. Yoga udah baca, jadi saya belum. Mungkin habis ini saya mulai baca kali ya, dan langsung dikasih dari penulisnya. Iya. Mas Tok, Sebelum baca beli dulu. Betul. saya beli ya. Betul. Untuk pemirsa, kita ada kejutan. Tunggu habis acara ini ya. Oke, Mas Tok, sekali lagi saya cuman senang sekali betapa saya bahagia sama Mas Yoga bisa berada di tengah-tengah Mas Tok dan juga Mbak Heni beserta keluarga, juga kalau Mbak Putih saya sering ketemu ya, walaupun di acara-acara besar. Sekali lagi saya cuma minta dari Mas Tok satu ya, kira-kira memotivasi teman-teman perjuangan di pemerintahan kita, di negara kita yang kita cintai. Mungkin Mas Tok bisa memberikan kata-kata motivasi atau semangat bagi kaum milenial, kaum muda. Karena biar bagaimanapun ya, mereka yang akan menjadi estafet pemerintahan, estafet negara kita di kemudian hari. Maka dari itu saya rasa tidak ada salahnya kalau Mas Tok kita berikan kesempatan untuk memberikan motivasi atau wejangan kepada anak-anak muda. Silakan Mas Tok. Ya, kalau menurut Mas Tok ya, yang paling penting nih buat anak muda sekarang ini.
seperti apa yang dikatakan oleh Bung Karno, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Oke. Satu. Dua, dari situ kalian mesti belajar mengenal sosok-sosok pahlawan Indonesia, terutama mengenal sosok Bung Karno. Di mana di dalam buku Bapakku, Kawanku, Guruku itu Mas Tok memberi, dan waktu itu tahun 77 Mas Tok menulis apa itu buku Bung Karno, Bapakku, Kawanku, Guruku tuh dengan motivasi supaya, karena waktu tahun 77 masih era Orde Baru kan, desoekarnoisasi bukan main tuh. Iya. Bung Karno dihujat lah, apa segala macam. Nah, Mas Tok berpikir kalau begini terus nih anak muda udah nggak kenal nih sama Bung Karno. Nah, Mas Tok menulis, tadinya bukan berbentuk buku. Mas Tok menulis di mingguan simfoni. Di mingguan simfoni setiap minggu Mas Tok tulis satu artikelnya gitu. Maksudnya supaya anak-anak muda baca. Nah, setelah itu cukup banyak, baru dibukukan pada tahun 77. Nah, dengan harapan itu dibaca oleh generasi muda saat itu, bahkan juga generasi saat sekarang, supaya mengenal secara paling tidak segi-segi humanis dari Bung Karno. Nah, kalau setelah itu nanti meningkat kepada masalah-masalah sosial politiknya, ideologi dan lain sebagainya. Jadi motivasi Mas Tok menulis buku itu dan pesan Mas Tok sekarang kepada anak-anak muda Indonesia, generasi muda Indonesia, yaitu jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, belajarlah, membacalah sebanyak mungkin karya-karya pemimpin-pemimpin Indonesia yang hebat-hebat di era yang lalu. Terutama tulisan-tulisannya Bung Karno. Siap. Terima kasih, Mas Tok. Pemirsa, baginya merawat ingatan sejarah menjadi hal yang tak bisa dihindari. Sebagaimana ungkapan Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Saya Jeffrey Wauruntu. Saya Adi Yoganes Firman. Mohon pamit undur diri dan merdeka. Merdeka.